Topik kali ini yang dibahas adalah tentang gastroendokrin dan hematologi. Bagian pertama dari gastro yang dibahas adalah tentang diare akut. Diare akut dibedakan menjadi 3 derajat. Diare akut tanpa dehidrasi, diare akut dehidrasi ringan sedang, dan diare akut dehidrasi berat. Diare akut tanpa dehidrasi biasanya minimal terdapat 2 tanda. Keadaan umumnya masih kompos mentis, matanya tidak cekung, minumnya biasa, turgornya masih normal. Diare akut tanpa dehidrasi biasanya rencana terapinya terapi A. Terapi A menggunakan oralit. Dosisnya, jika anak di bawah 1 tahun, berikan sebanyak 50-100 ml setiap kali mencret atau setiap kali muntah. Kalau usianya lebih dari sama dengan 1 tahun, berikan 100-200 cc setiap kali mencret atau setiap kali muntah. Selain diberikan oralit, anak tersebut juga harus diberikan zinc. Dosis zincnya di bawah 6 bulan, 10 mg tiap hari selama 10 hari. Kalau usianya lebih dari sama dengan 6 bulan, harus diberikan zinc sebanyak 20 mg per hari selama 10 hari. Selanjutnya, diare akut dehidrasi ringan sedang. Diare akut dehidrasi ringan sedang minimal terdapat 2 tanda. Yang pertama, irritable, rewel. Lalu matanya cekung. Nafsu minum meningkat, ingin minum terus-menerus. Dan turgornya kembali lambat. Diare akut dehidrasi ringan sedang biasanya harus diberikan terapi B. Terapi B menggunakan oralit. Dosisnya 75 cc kali berat badan, harus dihabiskan dalam 3 jam. Setelah diberikan oralit dalam 3 jam, harus diberikan zinc. Dosis zinc sama seperti diare akut tanpa dehidrasi. Apakah usianya di bawah 6 bulan, berikan 10 mg. Tetapi kalau lebih dari sama dengan 6 bulan, berikan 20 mg. Selanjutnya, diare akut dehidrasi berat. Diare akut dehidrasi berat biasanya minimal terdapat 2 tanda. Yang pertama adalah kesadarannya turun. Yang kedua, matanya cekung. Yang ketiga, malas minum, tidak bisa minum sama sekali. Yang keempat, turgornya kembali sangat lambat. Apa bedanya dengan turgor lambat? Turgor kembali lambat, biasanya kulit yang dicubit akan kembali normal dalam waktu 1-2 detik. Tetapi kalau turgornya kembali sangat lambat, biasanya kulit yang dicubit akan kembali normal lebih dari 2 detik. Diare akut dehidrasi berat biasanya rencana terapinya terapi C, berikan cairan intravena, contohnya RL. Kalau tidak ada RL, pilihan lainnya adalah NaCl 0,9%. Cara pemberiannya tergantung dari usia. Jika di bawah 1 tahun, berikan 30 cc per berat badan, pelan-pelan dalam 1 jam, lalu dilanjutkan 70 cc per berat badan dalam 5 jam. Tetapi jika anaknya besar, lebih dari sama dengan 1 tahun, 30 cc per berat badan diberikan cepat dalam setengah jam. Lalu 70 cc per berat badan dilanjutkan dalam 2,5 jam. Kalau tidak bisa diberikan cairan intravena, misalkan karena venanya kolaps, terpaksa gunakan jalur lain, yakni intraoseus. Intraoseus biasanya disarankan untuk anak
berusia di bawah 5 tahun jika gagal menggunakan infus. Intraoseus biasanya dilakukan pada tonjolan tulang tibia. Dosis cairan yang diberikan intraoseus sama seperti dosis cairan intravena. Kapan dilakukan venaseksi? Venaseksi biasanya dilakukan untuk anak yang lebih besar, di atas 5 tahun, jika gagal menggunakan intravena. Selain rehidrasi dengan terapi C, pasien diare akut dehidrasi berat juga harus diberikan zinc. Dosis zincnya sama, ada yang 10 mg, ada yang 20 mg. Contoh soal, seorang anak usia 10 bulan mengeluh BAB cair. Pada pemeriksaan matanya cowong, cekung, turgornya sangat lambat, jadi malas minum. Di soal ini, matanya cekung, turgornya sangat lambat, malas minum. Soal ini ingin mengarahkan ke diare akut dehidrasi berat. Berarti rencana terapinya adalah terapi C. Terapi C menggunakan intravena. Tadi dosisnya sudah dibahas, karena anak ini usianya masih di bawah 1 tahun, maka pemberiannya pelan-pelan. 30 cc per berat badan, diberikan dalam 1 jam, dilanjutkan 70 cc per berat badan, diberikan dalam 5 jam. Berarti jawaban yang tepat adalah option delta. Dosisnya kenapa 20 mg? Karena usianya sudah lebih dari sama dengan 6 bulan. Berarti cocok, jawabannya D, delta. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati bisa disebabkan oleh GERD, gastroesophageal reflux disease. GERD mekanismenya karena kelemahan sphincter esofagus. Kelemahan sphincter esofagus akan menyebabkan asam lambung naik. Asam lambung yang naik akan menimbulkan sensasi rasa terbakar di dada. Ini yang disebut sebagai heartburn. Biasanya selain dada terbakar disertai dengan nyeri ulu hati, disertai dengan rasa asam atau pahit di lidah. Jadi GERD gejala khasnya dada terbakar, nyeri ulu hati, rasa asam dan rasa pahit di mulut. GERD tata laksana utamanya adalah PPI. Biasanya diberikan 4-8 minggu. Cara pemberiannya step down. Yang dimaksud step down, mulai dari dosis besar, lama-lama dosisnya diturunkan. Contohnya pada skema berikut. Berikan PPI, biasanya dosis 2x1, diberikan selama 2 minggu. Ini disebut sebagai PPI percobaan, PPI test. Setelah PPI test selama 2 minggu, kalau pasien keluhannya berkurang, maka PPI-nya dilanjutkan kembali selama 2 minggu, dosisnya tetap 2x1. Setelah itu, lanjutkan kembali selama 2 minggu, kemudian dosisnya diturunkan. Nanti setelah itu, boleh di stop. Jadi kurang lebih pemberian PPI-nya bisa selama 6 minggu. Kalau sudah diberikan PPI test selama 2 minggu, ternyata tidak ada perbaikan, sebaiknya pasien dirujuk. Karena bisa saja penyebabnya bukan GERD. Pasien GERD kalau diberikan PPI test harus ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, sebaiknya rujuk. Dirujuk untuk periksa endoskopi. Selain PPI, pasien juga harus dilakukan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidupnya misalkan membatasi makanan yang banyak lemak, menurunkan berat badan,
Pasien setelah selesai makan tidak boleh langsung berbaring. Pasien harus menghindari makanan lemak, pedas, dan asam, karena bisa memicu asam lambung naik. GERD kalau tidak diobati, komplikasinya bisa menyebabkan struktur esofagus. Struktur esofagus artinya esofagusnya mengecil. Komplikasi GERD yang lain adalah Barrett. Barrett adalah suatu keadaan di mana epitel esofagus berubah, metaplasia. Epitelnya berubah dari silinder menjadi gepeng. Dari silinder menjadi squamosa. Gambarnya seperti ini, Barrett esophagus. Biasanya epitelnya kemerahan. Kalau diperiksa patologi anatomi, epitelnya sudah berubah. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa menimbulkan komplikasi CA esophagus. CA esophagus artinya ada benjolan di esofagus. Nyeri ulu hati juga bisa disebabkan karena ulcus pepticum. Ulcus pepticum biasanya penyebabnya paling sering karena ENSITE atau bisa juga karena infeksi pylori. Ulcus pepticum yang disebabkan oleh ENSITE sering disebut nama lainnya gastropati ENSITE. Ulcus pepticum lokasinya ada dua kemungkinan. Yang pertama di lambung, gaster, atau yang kedua di duodenum. Kalau ulkusnya di gaster, biasanya gejalanya nyeri, setelah makan, nyerinya bertambah berat. Tetapi kalau ulkusnya di duodenum, nyeri, setelah makan, justru nyerinya membaik. Jadi kalau pasien tidur malam, kemudian terbangun karena nyeri ulu hati, setelah makan nyeri ulu hatinya membaik, harus dicurigai ulkus duodenum, karena membaik setelah makan. Ulkus yang disebabkan oleh ENSITE biasanya tata laksananya PPI saja. PPI boleh diberikan 4-8 minggu. Kalau ulcus pepticumnya disebabkan oleh Helicobacter pylori, biasanya faktor risikonya karena pasien sering makan makanan sembarangan, tidak higienis. Kalau curiga penyebabnya pylori, lakukan pemeriksaan penunjangnya, tes nafas urea, urea breath test. Urea breath test positif menunjukkan infeksi pylori. Infeksi pylori, terapinya menggunakan 3 obat. Jembatan keledainya P, A, C. PPI 2x1, amoxicillin 2x1000 mg, clarithromycin 2x500, biasanya diberikan 10 hari. Kalau pasien alergi amoxicillin, gunakan pilihan keduanya P, M, C. PPI 2x1, Metro 2x500, Claritro 2x500 selama 10 hari. Selain menggunakan 3 obat, ada regimen lain yang menggunakan 4 obat. Biasanya regimen 4 obat ini dipakai kalau di daerah tersebut sudah ada resistensi terhadap antibiotik. Regimen 4 obat biasanya menggunakan PBMT, PPI 2x1, Bismuth 4x1, Metronidazole 3x500, tetracycline 4x500 selama 10 hari. Jadi regimen obat yang dipakai untuk pylori, PAC, alternatif lain PMC, alternatif lainnya PBMT. Contoh soal, seorang pasien nyeri ulu hati sejak 3 minggu, dada terasa panas, sering makan makanan asam, terbiasa langsung berbaring setelah makan, pasiennya obes. Soal ini ingin mengarahkan ke GERD.
GERD, terapi utamanya adalah PPI. Biasanya PPI-nya diberikan 4-8 minggu step down. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Option C dan option delta biasanya digunakan untuk ulcus pepticum yang disebabkan oleh pylori. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan di kantong empedu. Ada kelainan batu di kantong empedu, batu di vesica velea, disebut kolelithiasis. Inflamasi di vesica velea namanya kolesistitis. Sedangkan kalau ada batu di saluran ductus biliaris disebut koledokolithiasis. Inflamasi di ductus biliaris disebut sebagai kolangitis. Kolelithiasis lama-lama bisa menyebabkan kolesistitis. Begitu pula koledokolithiasis lama-lama menyebabkan kolangitis. Tips gampangnya, semua kelainan di vesica velea, kolelithiasis dan kolesistitis tidak akan kuning. Sedangkan kelainan di ductus biliaris, yakni koledoko dan kolangitis, biasanya akan menyebabkan kuning. Kenapa koledokolithiasis dan kolangitis menyebabkan kuning? Karena terjadi obstruksi di saluran. Dengan memahami skema tadi, kalian bisa membedakan gejala-gejalanya. Koledokolithiasis dengan kolangitis, pasti pasiennya ikterus. Biasanya gejala ikterus obstruktif berupa BAB-nya dempul, pucat, pasiennya kuning, atau kadang-kadang kencingnya seperti teh. Sedangkan kolelithiasis dan kolesistitis pasti tidak ada ikterus obstruktif. Sekarang bedakan koledoko dengan kolangitis. Koledoko batu, berarti tidak ada tanda inflamasi, maka tidak demam dan Murphy-Sign negatif. Sedangkan kolangitis ada inflamasi, maka demamnya positif dan Murphy-Sign-nya juga positif. Kolelithiasis dengan kolesistitis cara membedakannya sama. Kolesistitis ada demam, sedangkan kolelithiasis tidak demam. Kolesistitis ada Murphy-Sign. Jangan bedakan dari demamnya rendah atau demamnya derajat tinggi. Membedakan kolesistitis dengan kolangitis, jangan bedakan dari derajat demamnya. Bagaimana cara membedakan kolesistitis dan kolangitis? Paling baik bedakan dari kuningnya. Kolesistitis tidak kuning, kolangitis biasanya kuning. Pemeriksaan penunjangnya dengan USG. Kolelithiasis kalau di USG ada batu acoustic shadow. Koledoko juga gambarannya acoustic shadow, tetapi lokasinya berbeda. Kolesistitis dengan kolangitis, gambaran USG-nya inflamasi, tetapi lokasinya berbeda. Contoh soal, seorang pasien mengeluh nyeri di perut kanan atas, BAB-nya berwarna pucat dempul, kencingnya kecoklatan. Berarti pasien ada tanda-tanda ikterus obstruktif. Riwayat memiliki batu empedu. Pada pemeriksaan suhunya demam. Berarti pasiennya nyeri di kanan atas, ada demam. Kalau ada tanda inflamasi, berarti kemungkinannya kolangitis atau kolesistitis. Pasien ada tanda-tanda ikterus obstruktif, BAB dempul, dan kencing kecoklatan.
Berarti diagnosisnya adalah kolangitis. Berarti jawabannya B, bravo. Kolesistitis tidak ada tanda ikterus obstruktif. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang ileus. Ileus dibedakan menjadi dua, ileus obstruksi dan ileus paralitik. Ileus obstruksi maupun ileus paralitik gejalanya mirip, tidak bisa BAB, perutnya kembung. Cara membedakan ileus obstruksi dengan ileus paralitik adalah dengan auskultasi. Ileus obstruksi biasanya bising ususnya meningkat, tapi lama-lama akan menghilang. Sedangkan ileus paralitik, bising ususnya negatif menghilang. Biasanya bising usus normalnya sekitar 2-10 kali dalam 1 menit. Jadi kalau bising ususnya meningkat lebih dari 10 kali, harus dicurigai obstruksi. Tetapi lama-lama bising ususnya juga akan menghilang karena kecapean. Sedangkan ileus paralitik, dari awal bising ususnya negatif. Kalau ingin membedakan ileus obstruksi dengan ileus paralitik, pemeriksaan penunjangnya adalah foto abdomen 3 posisi. Ileus obstruksi, gambaran foto abdomennya adalah herringbone, step ladder. Sedangkan ileus paralitik, gambaran foto abdomennya adalah dilatasi usus saja. Perhatikan gambar di slide berikutnya. Gambaran ini seperti tulang ikan, ini yang disebut sebagai herringbone. Herringbone khas pada ileus obstruksi. Gambaran yang di tengah, ini yang disebut sebagai air fluid level bertingkat-tingkat, atau nama lainnya step ladder. Step ladder juga dijumpai pada ileus obstruksi. Ileus paralitik biasanya gambarannya dilatasi usus saja. Ileus obstruksi maupun ileus paralitik tata laksana awalnya sama, pasang NGT dekompresi. Ileus obstruksi bisa disebabkan karena tumor, sedangkan ileus paralitik biasanya penyebabnya karena gangguan elektrolit, atau bisa juga disebabkan karena obat-obatan dosis tinggi. Metoclopramid dosis tinggi, obat muntah dosis tinggi seperti metoclopramid bisa menyebabkan paralitik. Obat diare dosis tinggi, contohnya loperamid, juga sering menyebabkan ileus paralitik. Ada lagi yang membedakan obstruksi letak tinggi dengan obstruksi letak rendah. Obstruksi letak tinggi, biasanya obstruksinya di atas duodenum. Obstruksi letak tinggi, keluhannya muntah dulu, lama-lama distensi abdomen. Obstruksi letak tinggi, biasanya kalau diperiksa rectal touche, tidak ada ampula rekti yang kolaps. Sebaliknya, obstruksi letak rendah biasanya keluhannya abdomennya membesar dulu. Nanti lama-lama konstipasi, lama-lama muntah. Jadi saling kebalikan. Obstruksi letak rendah kalau diperiksa rectal touche, biasanya ampula rektinya kolaps, menyempit. Obstruksi letak rendah biasanya terjadi di bawah duodenum. Contoh soal, pasien nyeri perut, muntah, abdomen membuncit. Pada foto ditemukan air fluid level bertingkat, bising usus menghilang. Soal ini berusaha menjebak. Bising ususnya negatif, seperti ileus paralitik. Tetapi foto abdomennya air fluid level, seperti gambaran ileus obstruktif. Apa diagnosisnya kira-kira?
Diagnosisnya tetap ileus obstruktif. Kenapa bising ususnya bisa negatif? Karena keluhannya sudah 7 hari. Bisa saja bising ususnya pertama-tama meningkat, lama-lama akan menghilang karena kecapean. Foto abdomen ada gambaran air fluid level bertingkat, step ladder, atau gambaran herringbone, sudah pasti mengarahkan ke obstruktif. Jadi diagnosisnya adalah ileus obstruktif. Tata laksana untuk ileus adalah lakukan NGT dekompresi. Berarti jawaban yang tepat adalah B, bravo. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang hemoroid. Hemoroid garis besarnya dibedakan jadi dua, hemoroid interna dan hemoroid interna dan hemoroid eksterna. Hemoroid interna, benjolannya terletak di atas linea dentata. Sedangkan hemoroid eksterna letaknya di bawah linea dentata. Hemoroid eksterna biasanya lokasinya di dekat anus. Karena di sekitar anus banyak reseptor nyeri, biasanya hemoroid eksterna sangat nyeri. Hemoroid interna tidak nyeri. Jadi kalau ada soal, pasien BAB darah menetes. Tampak benjolan di sekitar anus. Nyeri, sangat nyeri, terutama saat duduk. Berarti mengarahkan ke hemoroid eksterna. Hemoroid interna dibedakan menjadi 4 derajat. Derajat 1 sampai derajat 4. Derajat 1 biasanya keluhannya darah menetes saja setiap BAB. Hemoroid interna derajat 2 biasanya keluhannya selain darah menetes, juga ada benjolan yang keluar masuk spontan. Derajat 3, benjolannya hanya bisa didorong dengan jari. Derajat 4, benjolannya tidak bisa didorong sama sekali. Hemoroid interna derajat 1 dan 2 biasanya tata laksananya adalah suportif aja. Modifikasi gaya hidup, makan banyak serat, hindari konstipasi. Hemoroid derajat 3 dan derajat 4 biasanya harus tindakan bedah, hemoroidektomi. Tetapi seiring kemajuan zaman, sekarang hemoroid derajat 3 dan 4 tidak harus dibedah. Ada teknik lain namanya di stapler, diligasi. Contoh soal, pasien mengeluh keluar darah dari anus. Benjolan pada anusnya bisa masuk setelah didorong dengan jari. Benjolan yang bisa masuk ke dalam anus setelah didorong dengan jari, ini mengarahkan ke hemoroid interna derajat 3. Berarti jawabannya adalah D, delta. Kasus berikutnya yang dibahas adalah jenis-jenis diare. Diare yang disebabkan oleh E. coli ada 3 jenis, yakni ETEC, EHEC, dan EIEC. Diare karena E. coli biasanya gejalanya khas. ETEC, gejalanya diarenya cair saja. Toksin, diare cair saja. EHEC, haknya hemoragik, diarenya disertai perdarahan. Biasanya ada kram perut. EIEC, I-nya invasif, biasanya gejalanya lengkap. Diare berdarah berlendir, demam tinggi, kram perut, cair, berdarah berlendir, demam tinggi, kram perut. Itu perbedaannya. Kalau penyebabnya E. coli akan tumbuh di agar McConkey. Biasanya E. coli akan berwarna pink, kadang berwarna hijau.
kalau tumbuh di agar McConkey. Diare yang disebabkan oleh E. coli biasanya tata laksananya adalah cotrimoxazole untuk anak-anak, sedangkan orang dewasa diberikan ciprofloxacin. Diare lainnya, ada yang namanya diare rotavirus. Diare rotavirus biasanya sering dialami oleh neonatus. Ciri-cirinya diarenya cair, biasanya warnanya agak kekuningan kehijauan, seperti ingus. Diare karena rotavirus tata laksananya suportif aja, cairan dan zinc. Disentri basiler sudah saya jelaskan di topik infeksi. Disentri amuba juga sudah saya jelaskan di topik infeksi. Selanjutnya giardiasis. Giardia lamblia bisa menyebabkan diare berminyak atau istilahnya steatore. Diare berminyak biasanya ciri-cirinya fesesnya mengkilap dan fesesnya akan terapung di permukaan air seperti kuah soto. Itu ciri-cirinya. Jadi yang dimaksud diare berminyak biasanya fesesnya mengkilap, fesesnya akan terapung di air seperti kuah soto. Kalau curiga giardiasis, diperiksa analisis feses, akan ditemukan parasit yang ada flagelnya. Biasanya parasitnya bentuknya seperti layang-layang. Giardiasis terapinya adalah metronidazole, dosisnya 3 kali 250 mg 7 hari. Kolera, ciri-cirinya diare seperti cucian beras. Biasanya diarenya banyak, warnanya putih, dan cair. Kolera, terapi utamanya adalah tetrasiklin. Kalau tidak ada tetrasiklin, pilihan keduanya doksisiklin. Kalau pasiennya anak-anak dan ibu hamil, gunakan makrolid, contohnya asitromisin. Tetrasiklin, doksisiklin hanya untuk orang dewasa. Anak-anak dan ibu hamil gunakan asitromisin. Selanjutnya, diare akibat pemakaian antibiotik, colitis pseudomembran. Biasanya dipicu oleh pemakaian antibiotik, contohnya amoxilin, cefixim, dan ciprofloxacin. Antibiotik ini akan membunuh flora normal di usus. Akibatnya bakteri anaerob di usus, yakni Clostridium difficile, akan merajalela. Clostridium difficile ini akan menghasilkan toksin sehingga memicu diare. Toksin tersebut juga akan memicu terbentuknya pseudomembran di usus. Makanya penyakitnya disebut colitis pseudomembran. Karena terbentuk pseudomembran di usus. Tata laksana untuk colitis pseudomembran adalah stop antibiotik sembarangannya. Gantilah ke antibiotik metronidazole. Metronidazole ini untuk membunuh Clostridium difficile. Contoh soal, seorang anak diarenya cair, demam nyeri perut di sangkal. Agar McConkey ditemukan bakteri berwarna hijau dan memfermentasi laktosa. Bakteri berwarna hijau memfermentasi laktosa di agar McConkey ini mengarahkan ke E. coli. Gejalanya hanya diare cair saja, maka penyebabnya adalah ETEC. Berarti jawabannya A, alfa. Kalau EHEC, ada darahnya. EIEC, darah, lendir, demam tinggi, kram perut. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang hepatitis.
Hepatitis yang sering ditanya biasanya hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis A biasanya virusnya menular lewat fekal oral, lewat makanan yang tercemar. Hepatitis A akut biasanya gejalanya demam, kuning di badan, kencingnya seperti teh, lalu kemudian hepare membesar, ada nyeri tekan. Pemeriksaan penunjangnya biasanya SGOT, SGPT, dan IgM anti-HAV. SGOT, SGPT-nya biasanya meningkat. 3 hari pertama, biasanya SGPT akan lebih tinggi. Setelah itu, lama-lama SGOT-nya yang lebih tinggi. Misalkan pasien SGOT-nya 500, SGPT-nya 1000. Itu berarti hepatitis A-nya masih sangat akut sekitar 3 hari pertama. IgM anti-HAV positif menunjukkan infeksinya akut. Sedangkan IgG anti-HAV positif menunjukkan pernah hepatitis A di masa lalu. Yang harus diobati adalah hepatitis A akut. Hepatitis A akut terapinya suportif saja. Berikan antipiretik. Berikan hepatoprotektor, contohnya kurkuma. Hepatitis B, serologinya ada banyak. Bagi kalian yang sudah frustasi membedakan serologi hepatitis B, tips gampangnya, lihat HBsAg dan anti-HBs-nya dulu. HBsAg dan anti-HBs akan selalu berkebalikan. Jadi kalau HBs-nya positif, anti-HBs negatif. HBsAg negatif, anti-HBs pasti positif. Kalau HBsAg-nya positif, kemungkinannya ada 2, hepatitis B akut atau hepatitis B kronik. Cara bedakannya, periksa anti-HBC. Kalau IgM anti-HBC positif, berarti hepatitis B-nya akut. Kalau IgG anti-HBC-nya yang positif, berarti hepatitis B-nya kronik. Hepatitis B kronik dibedakan jadi 2, replikatif dan non-replikatif. Replikatif artinya virusnya banyak. Virus yang banyak ditandai oleh HBeAg positif. Non-replikatif berarti virusnya sedikit, maka HBeAg-nya negatif. Contoh soal, HBsAg positif, IgM anti-HBC positif, HBeAg-nya juga positif. Berarti kesimpulannya hepatitis B akut, replikatif, virusnya banyak. Kalau hepatitis B-nya replikatif, berarti virusnya banyak, gampang menular ke orang lain. Kalau HBsAg-nya positif, IgG anti-HBC-nya positif, tapi HBeAg-nya negatif, berarti hepatitis B kronik non-replikatif. Virusnya sedikit, jarang menular. Hepatitis B kronik non-replikatif disebut juga sebagai karier. Kalau anti-HBs-nya yang positif, kemungkinannya ada 2. Pernah vaksin atau pernah sakit. Kalau pernah vaksin, IgG-nya negatif. Kalau pernah sakit, anti-HBs positif, IgG juga positif. Jadi, pola pikir untuk serologi hepatitis B, lihat HBsAg, lihat anti-HBs-nya dulu. Contoh soal, seorang anak demam, nyeri otot, kuning, sering jajan, hepatomegali, SGOT, SGPT meningkat. Soal ini ingin mengarahkan ke hepatitis A akut.
Maka pemeriksaan penunjang yang paling mungkin adalah IgM anti-HAV. Hepatitis A akut biasanya harus dibuktikan dengan IgM positif. Berarti jawabannya A, alfa. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah kelainan kongenital. Kelainan kongenital, contohnya atresia esofagus. Atresia esofagus artinya esofagusnya tidak terbentuk. Atresia esofagus biasanya keluhannya tersedak. Bayinya hipersalivasi. Jadi kalau ada bayi baru lahir, gampang tersedak ketika menyusu, bayi itu hipersalivasi, ngeces, drooling, harus curiga atresia esofagus. Kalau curiga atresia esofagus, pasang NGT, lalu difoto, akan ditemukan gambaran coiling NGT. NGT-nya tergulung. Selanjutnya atresia duodenum. Duodenumnya tidak terbentuk. Biasanya keluhannya muntah hijau. Di foto gambarannya double bubble. Ada 2 gelembung. Selanjutnya hipertrofi stenosis pylorus. Ada penebalan di daerah pylorus lambung. Biasanya ciri-cirinya muntah. Muntahnya warna kecoklatan, seperti bercak kopi, karena bercampur dengan asam lambung. Selain itu, di epigastrium biasanya ada gerak peristaltik. Kadang-kadang di epigastrium teraba benjolan seperti buah olive, buah anggur. Di foto, gambaran khasnya adalah single bubble. Ada juga yang menyebutnya gambarannya caterpillar. Caterpillar artinya seperti ulat bulu. Hernia diafragma artinya usus masuk ke rongga dada. Di auskultasi di rongga dada akan terdengar bising usus. Itu kekhasannya. Volvulus artinya ususnya terpuntir. Biasanya gejalanya adalah muntah. Diperiksa ronsen, gambarannya kafibin. Kafibin artinya ususnya terpuntir, bentuknya kayak biji kopi. Intussusepsi atau nama lainnya invaginasi. Intussusepsi artinya usus masuk ke usus lain. Biasanya gejalanya adalah nyeri abdomen hebat. Diarenya merah seperti jelly. Diraba di abdomen, teraba massa memanjang seperti sosis. Ini yang disebut tanda Dance. Kalau curiga intussusepsi, pemeriksaan penunjangnya adalah USG. Di USG akan ditemukan gambaran donut sign. Gambarannya seperti ini, seperti donat. Ada juga yang bilang gambarannya ini seperti mata banteng, bullseye. Ada juga yang bilang gambarannya seperti porsio cervix, porsio-like, pseudoporsio. Kalau tidak ada USG, pemeriksaan penunjang lainnya adalah barium enema. Barium enema nama lainnya colon in loop. Pada pemeriksaan colon in loop akan dijumpai gambaran coil spring seperti pegas. Colon in loop, cara periksanya bariumnya dimasukkan lewat anus. Selanjutnya Hirschsprung. Hirschsprung penyebabnya karena tidak terbentuk ganglion Auerbach dan ganglion Meissner. Biasanya paling sering terjadi di daerah sigmoid. Hirschsprung biasanya gejalanya mekoniumnya keluar terlambat. Anaknya sering konstipasi, bergantian dengan diare. Di rectal touche biasanya fesesnya menyemprot. Kalau curiga Hirschsprung, pemeriksaan penunjangnya adalah barium enema.
akan ditemukan gambaran sawtooth seperti gigi gergaji. Ada juga yang bilang gambaran ususnya membesar, megakolon. Kalau ditanya baku emasnya biopsi. Tapi di praktek sehari-hari biasanya cukup barium enema saja. Contoh soal, seorang anak muntah berwarna hijau. Di ronsen ditemukan gambaran double bubble. Ini sangat khas sekali. Double bubble dijumpai pada atresia duodenum. Jadi jawabannya D, delta. Kasus berikutnya yang dibahas adalah membedakan intoleransi laktosa dengan alergi susu sapi. Intoleransi laktosa biasanya gejalanya di gastrointestinal. Gejalanya mual, kentut-kentut flatulens, diarenya asam, menyemprot, anusnya kemerahan, istilahnya erythema natum. Intoleransi laktosa biasanya pemeriksaannya dengan tes lakmus. Di tes lakmus, biasanya lakmusnya akan berubah menjadi berwarna merah karena fesesnya asam. Intoleransi laktosa biasanya tata laksananya gunakanlah susu rendah laktosa, free lactose. Alergi susu sapi biasanya gejalanya multi organ karena penyebabnya hipersensitivitas tipe 1. Alergi susu sapi gejalanya merah-merah di pipi, diare berdarah, dan bisa ada wheezing. Bedakan alergi susu sapi dengan dermatitis atopik. Alergi susu sapi gejalanya di banyak organ, kemerahan, diare berdarah, suara nafasnya berbunyi wheezing. Alergi susu sapi biasanya pemeriksaan penunjangnya tes eliminasi provokasi atau nama lainnya food challenge. Eliminasi provokasi maksudnya susu sapinya di stop, ternyata gejalanya hilang. Kemudian diberikan lagi susu sapi, ternyata gejalanya muncul. Alergi susu sapi biasanya tata laksananya hindari protein sapi. Gantilah ke susu PHP, protein hidrolisat parsial. Susu protein hidrolisat parsial artinya susu yang mengandung protein sapi, tapi partikelnya lebih kecil, lebih mudah dicerna. Kalau tidak bisa menggunakan susu PHP, alternatif lain susu kedelai. Biasanya susu kedelai digunakan untuk alergi susu sapi yang sangat berat. Contoh soal, seorang anak diare sejak 2 hari lalu, BAB-nya cair, pernah diberikan susu formula, muntah kembung, bising usus meningkat, anus kemerahan, dan fesesnya asam. Soal ini ingin mengarahkan ke intoleransi laktosa. Berarti jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang hernia. Hernia jenisnya ada banyak. Tapi secara umum, yang sering ditanya adalah hernia umbilicalis, hernia inguinal, dan hernia femoral. Hernia umbilicalis biasanya ada benjolan hilang timbul di daerah umbilikus. Hernia inguinal dibedakan jadi 2, hernia direct dan indirect. Hernia direct nama lainnya hernia medial. Hernia indirect nama lainnya hernia lateral. Direct, medial. Indirect, lateral. Cara membedakan hernia lateral dengan medial, yang pertama dilihat. Hernia lateral bentuknya lebih lonjong, sedangkan hernia medial bentuknya lebih bulat dan tegas. Yang kedua, diraba. Hernia lateral bisa mencapai skrotum, hernia medial tidak mencapai skrotum. Yang ketiga,
Finger test. Finger test, cara melakukannya, dorong jari telunjuk dari skrotum ke arah kanalis inguinal. Lalu pasien disuruh falsafah. Kalau benjolannya terasa di ujung jari, berarti hernia lateral. Tapi kalau benjolannya terasa di samping jari, berarti hernia medial. Itulah 3 cara untuk membedakan hernia lateral dengan hernia medial. Yang terakhir, hernia femoralis. Hernia ini biasanya terletak di bawah lipatan paha. Itu ciri khasnya. Berdasarkan keadaannya, hernia dibedakan jadi 4 keadaan. Hernia reponibel artinya bisa keluar masuk. Irreponibel artinya tidak bisa masuk lagi. Incarcerata biasanya sudah ada tanda-tanda ileus, muntah, bising usus meningkat. Sedangkan hernia strangulata biasanya sudah ada iskemik, sudah ada nyeri. Kenapa harus dibedakan keadaannya? Hernia reponibel dan irreponibel, bedahnya elektif. Sedangkan hernia incarcerata dan strangulata bedahnya sito. Itu perbedaannya. Contoh soal, ada benjolan hilang timbul di selangkangan. Pasien olahraga fitness. Benjolan terkadang sampai ke skrotum. Berarti ini hernia lateral karena mencapai skrotum. Benjolan teraba saat mengedan. Berarti masih bisa keluar masuk. Mual muntah di sangkal, nyeri di sangkal. Berarti di soal ini mengarahkan ke hernia lateral, sinistra, reponibel. Karena masih bisa keluar masuk. Berarti jawabannya A, alfa. Mual muntah di sangkal. Berarti bukan incarcerata. Nyeri di sangkal. Berarti bukan strangulata.